GS gitu ya. Misalnya kucing semua harus bilang pus, jadi kucing sama dengan pus. Itu saya tempel-tempel di rumah ya. Jadi kalau ada teman-teman ke rumah tuh suka guyoni gini, aduh ini rumah sinetron gitu. Siapa sutradara? Iya. Karena dialognya harus ikut yang di dinding gitu ya. Jadi Umar lagi banyak Umar lagi harus maem ya, jangan ada bilang makan gitu ya. Itu saya tempel semua di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini beramai-ramai. Rame-rame ya. Iya, kita rame-rame. Ada Bu Sinta dan juga selamat datang Bu Santi. Terima kasih. Dan tentu saja gestar kita, Umar. Halo Umar. Halo. Terima kasih banget udah jauh-jauh dari Malang ke Surabaya menyempatkan waktu. Pasti sibuk banget ya. Iya. Simak kabar ini. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik, kangen juga sama Aurika. Kan pasti sibuk banget nih Bu. Lagi apa nih kesibukannya selain sebagai ibunya Umar? Seperti biasa ya, ngajar gitu aja sih. Jadi ini kebetulan juga kan masih libur ya, masih libur. Jadi bisa ikutan deh Kak Aurika. Dan ini kehormatan ya Bu Elia, karena sengaja jauh-jauh datang untuk ketemu. Luar biasa, terima kasih banget Umar dan Terima Santi. kasih. Ya, tombol kangen ya. Iya, kemarin tuh sempat surprise juga pas nawarin, ayo Umi ngobrol-ngobrol sama Umar. Oke, saya datang ke Surabaya. Oh, saya datang ke Surabaya, Masya Allah datang ke Surabaya untuk spesial. Edisi spesial nih kayaknya ya. Spesial, edisi rame-rame baru pertama ini. Baru Rame-rame ya. Seru-seruan deh dia edisinya. Dalam rangka ini sih ngasih selamat ya atas perjuangan Umar juga akhirnya sampai di titik ini sebagai mahasiswa baru. Iya, jadi maba. Jadi maba. Jadi mahasiswa. Lulusan Aurika bisa masuk PTN. Oh iya, betul. Lulusan Aurika bisa masuk kampus gitu ya. Bisa masuk kampus. Bisa masuk kampus dan tentu saja dengan perjuangan yang luar biasa nih. Sebelumnya kayaknya kita ngobrol dulu sama Umi ya. Sebagai ini ya, pejuang yang pasti juga sejak awal membersamai Umar. Gimana nih ceritanya kok bisa gini gitu ya? Gimana ya Maria? Iya, jadi terima kasih ya. Memang Aurika itu jadi pintu pertama kita ya, pintu pertama belajar, pintu pertama tidak hanya untuk Umar, tapi untuk saya sebagai orang tua juga begitu ya. Jadi dari yang itu terus gimana di titik nol lah gitu ya. Ini kalau udah diagnosis turun, terus saya harus ngapain, terus nanti bisa apa? Kayaknya overthinking banget ya gitu. Tapi alhamdulillah kemudian dipertemukan dengan Aurika ya, kemudian ada step-step pembelajaran yang kita bisa lakukan di rumah apa gitu ya. Kemudian ada pembiasaan termasuk juga mengenali alat bantu dengar gitu ya. Jadi nggak bisa nge-push anak gitu ya tanpa juga tahu kondisinya, dan itu juga saya dapatnya dari Aurika juga gitu. Jadi benar-benar deh pintu pertama saya belajar sebagai orang tua dan juga untuk Umar ya dari sini. Dan Dari yang Aurika. kepo nih ya Bu Santi ya. Bu Santi kan tidak berlama-lama untuk, kan setiap orang kalau ada diagnosa itu pasti aduh gitu ya. Itu nggak berlama-lama gitu terus bangkit gitu ya. Itu apa sebetulnya kok tipsnya kok segera bangkit ya. Sebetulnya tuh kebetulan dapat dokter THT yang modelnya gitu juga Bu Sinta. Jadi dokter THT itu hanya memberi waktu berpikir kan, pagi diagnosis kan turun tuh ya. Kita masih nangis-nangis, masih ini dia. Dokternya sudah tanya, mau berapa lama nangisnya? Mau sehari, 2 hari, setahun, 3 tahun, terserah. Tapi anak ini nggak bisa apa-apa gitu. Dan udah tuh kita masih belum acceptance aja, masih susah banget. Dikasih waktu lagi. Kalau mau tahu banyak gitu ya tentang bagaimana tata kelolanya, kita ketemu lagi nanti sore. Kalau nanti sore nggak datang, jangan ke saya lagi gitu ya. Jadi sudah dijedar-jedar dari awal gitu kan. Terus akhirnya sore kita datang, terus kemudian diberi penjelasan bahwa ada grup-grup komunitas orang tua, ada tempat-tempat terapi yang bisa dipilih gitu ya. Nah dari situlah akhirnya sambil bergerak sambil noto, gitu ya. Nah jadi memang itu juga nggak langsung 100% gitu ya. Masih denialnya, iya benar nggak sih gitu, iya benar nggak sih gitu. Tapi satu sisi
ini harus jalan gitu ya. Nah, makanya memang jadi nggak sendiri bahwa harus ada keluarga ya, misalnya suami, ayahnya Umar gitu kan. Dari pola pikir saya mungkin yang masih banyak mikir apa namanya melonya gitu ya. Aduh ini gimana ini gimana. Yang di sini sudah ayo Nata sudah aku telepon ke Aurika, sudah aku ini. Jadi salah satu Nata, salah satu melo, salah satu jadi gitu. Dan akhirnya sih ya kalaupun masih up down ya masih selalu ada waktu dulu itu Bu Sinta ya. Jadi berpikirnya tuh apa kalau Umar katanya nggak usah dengerin kata orang, kalau saya masih didengerin kata orang ya. Jadi ini nanti Iya. gimana gitu. Apalagi Dok, kalau melihat ini apa dulu kan kecil ya, ABD-nya kan besar ya, jadi kan kelihatan sekali gitu kan ya. Itu kan mesti orang lirik aja saya udah baper gitu ya. tapi dokternya keren ya, artinya Iya, tidak betul. memberi waktu kita untuk lama-lama Iya, melo ya, iya. langsung action meskipun Iya, ya itu betul. tadi sambil menata ya. Betul, menata Luar Pak. biasa. Boleh saya hai nggak itu? Boleh banget, boleh Dokter banget. Pujo. Ada jalan dia di Rumah Sakit Karyadi ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih say hi kalau ada bikin status di Facebook, saya mention tuh apa kabar ini Umar sudah tinggi sekali gitu. Itu luar biasa. Jadi deh dari Iya. awal gitu. Terus pertanyaan kedua nih, kepo yang tingkat tinggi. Aduh. Bu Santi ini bekerja. Iya. Bu Santi bekerja terus padahal di sisi lain kalau auditory verbal kan harus menstimulasi setiap saat Betul, gitu ya. betul. Itu bagaimana menata satu bekerja, satu harus mendampingi Umar. Iya, betul ya. Jadi itu memang fase yang paling lumayan berat ya gitu ya. Jadi waktu itu kan ambil cuti. Nah, diambil cuti itu bahkan juga udah kepikiran resign waktu itu. Ambil cuti sambil nata ya. Misalnya kalau Umar ada butuh yang mendampingi untuk dia belajar untuk apa kesehariannya, maka kita belajar bareng ya. Jadi ada target-target ya. Misalnya dari Aurika ada target ini itu juga saya turunkan juga ke rumah ya. Kemudian juga saya ajak juga untuk apa namanya ada sesi terapi. Dulu juga ada sesi-sesi orang tua juga ikut ya. Termasuk menempel di dinding ya. Jadi targetnya Umar ya. Di dindingnya target Umar misalnya di apa conditioning Umar lagi apa nih itu jadi dibanyakin begitu. Itu juga ditempel di mana-mana ya. Jadi misalnya dulu tuh lagi es gitu ya. Misalnya kucing semua harus bilang pus, jadi kucing sama dengan pus itu saya tempel-tempel di rumah ya. Jadi kalau ada teman-teman ke rumah tuh suka apa namanya guyoni gini, aduh ini rumah sinetron gitu. Siapa sutradara? Iya, karena dialognya harus ikut yang di dinding gitu ya. Jadi lagi Umar lagi banyak es, Umar lagi harus maem ya, jangan ada bilang makan gitu ya. Itu saya tempel semua di dinding. Jadilah rumah sinetron kita itu Bu Sinta. Siapapun jadi harus lihat itu. Nah ini Habilitasi keluarga ya. iya. Kayaknya habilitasi semua orang. Habilitasi, Gak iya. cuma keluarga ya. Setamu-tamunya harus bener ya. Jadi ada teman yang udah lama gak berkunjung terus ke rumah, udah nggak ada nih naskah sinetronnya. Katanya dulu ingat soalnya ada tempelan-tempelan gitu ya. Itu yang membantu ya. Karena kebetulan waktu itu LDR sama ayahnya Umar. Jadi ayahnya Umar di Semarang, kita balik ke Malang gitu ya. Nah itu biasanya suka ada kios-kios dikit, ayahnya memaklumkan. Nggak apa-apa lah, biarin sekali-kali gitu. Nah itu suka bocor-bocor di situ ya. Misalnya kalau dia minta susu ya kan cuma bilang ini doang, nunjuk-nunjuk. Padahal mungkin Umar udah bisa gitu kan ya, sampai misalnya sampai harus nangis gitu. Aduh kok aku datang misalnya pekanan yang datang itu cuma lihat Umar nangis minta susu aja nggak dikasih. Umar bisa, Umar bisa minimal gitu baru kita kasih ya gitu-gitu sih ininya. Jadi memang dibantu banyak orang juga. Kemudian dia itu tadi ya support keluarga termasuk dia kan bontot ya. Kakak-kakaknya 3 juga lumayan membantu untuk habilitasinya ya, walaupun tidak selalu sukses ya. Misalnya dari yang ditargetkan aduh kok masih kurang banget ada atau apa begitu kan ya. Dan yang faktor yang paling utamanya sih emang semangatnya Umar dari kecil gitu ya. Jadi kalau habis dari Aurika itu perjalanan itu ya mengulang seperti yang diajarkan gitu ya sepanjang jalan itu ya. Sampai itu tadi kalau buku-bukunya Aurika nggak mau dibawa ditinggal, mau dibawa pulang. Jadi dia juga apa
seperti itu yang bikin semangat juga. Terus Karena kan ini Bu Eli, waktu pertama kali didiagnos kemudian belajar di Aurika kan bukan di Surabaya ya, malah Iya. nggak pernah tinggal di Surabaya Iya, ya. enggak. Nah, Di Semarang. di Semarang itu kan perjalanannya aja udah kebayang gitu ya. Iya, di Semarang dulu tuh kita naik kereta 1:30 pagi dari Semarang ke Surabaya. Nah, itu tuh kalau sepanjang jalan itu sambil gendong Umar kan masih bayi banget ya, sampai nangis. Kadang nangisin, ya Allah orang-orang enak-enak tidur, aku berjuang ke stasiun ya. Lebih dramatis lagi. Kalau hujan, Tawang banjir. Kita harus pindah, ya berendam dan pindah stasiun ke Poncol. Itu hujan-hujan ya kita terobos juga gitu ya. Pernah juga udah kayaknya eman banget gitu ninggalin sesinya itu sampai harus naik bis. Pernah udah sampai stasiun dua-duanya nggak bisa karena banjir, akhirnya ngebis ke Surabaya gitu. Saya jadi ngebayangin ini Bu, kan murid kita juga ada nih yang luar kota gitu ya. Cuman kan nyampe sini tuh nggak yang duduk anteng, wajar banget karena kan udah capek ya Bu. Capek, secara psikologis capek, terus disuruh duduk dengerin gitu. Saya bayanginnya Umar dulu gimana? Apakah seanteng gini kan nggak mungkin ya? Gimana sih anak-anak saat zaman Umar dulu itu? Apakah juga menolak atau mungkin menangis atau mungkin apa gitu? Dan gimana Bu Santi untuk menghandle-nya? Kalau Umar tuh menolak enggak, malah kepo semuanya. Di lemari tuh dibuka, malah pengen itu semua tuh ditunjuk-tunjuk begitu dulu itu. Mengingat-ingat ya. Tapi ada kebayang dikit-dikit nggak dulu gimana atau sama sekali lupa? Kebayang nggak? Soalnya kebayang nggak dulu Umar pertama kali di Aurika, kebayang nggak? Masih kecil banget kan, dulu belum genap 2 tahun ya. Masih 18 bulan dulu itu pertama kali ketemu. Iya. Yang kebayang tadi dari ceritanya Bu Santi 1:30 malam ke stasiun dan ternyata itu hujan terendam pindah ke stasiun lain di Poncol itu kan juga butuh transport ke sana ya. Terus ninggalin anak juga kan. Hati itu ya. Kok bisa mantap tetap berangkat gitu ya. Seingetnya juga nggak pernah absen ya. Iya, Nggak pernah absen. Selalu hadir. Harus hadir. Dulu masih zamannya belum ada Gojek, Gokar. Iya, belum ada Gojek, Gokar, betul. Jadi kan diantar sama Abi sampai stasiun. Kalau banjir itu nggak sampai stasiun, jadi jauh dari situ dinaikin beca. Karena hanya beca, mobil udah terendam setengah ban tuh udah gitu ya. Dan di beca tuh bukan duduk loh ya. Kita jongkok di kursinya karena airnya naik ke beca itu sambil gendong Umar. Itu sambil gendong gitu ya, sambil diselimutin. Umarnya tidur enak ya, hujan-hujan tidur ya. Terus kita naik kereta sampai sini pagi jam 6 lalu bersiap-siap terapi. Dan nggak mungkin hanya karena Umar bersemangat kemudian Bu Santi jadi seperti itu, pasti ada apa ya di hati tekad atau apapun ya sehingga badai pun diterjang gitu ya. Iya kali ya. Kan ingetnya aduh ini sayang sekali gitu kalau udah dimulai kan juga beberapa kali diingatkan bahwa ini udah early detection bagus gitu ya, deteksinya udah dini maka intervensinya juga diusahakan dini gitu kan. Jadi sayang sekali itu. Jadi dulu ke Malang ke Surabaya, di Semarang kan ada kakaknya 3 yang masih kecil-kecil tuh waktu masih SD ya, Mas Akmal tuh masih TK dulu itu ya ditinggal gitu. Ditinggal supaya 1:30 kita udah 1:30 nanti Umi Abi ke stasiun ya antar Umar. Jadi nanti kalau bangun gak ada orang gitu kan ya jangan kaget gitu udah seperti itu. Dari zaman kecil. Kakaknya juga ngerti juga betul. Mengkomunikasikan ke kakaknya gimana waktu itu kan mereka juga masih kecil ya Umi ya, karena kan ada sibling rivalry gitu. Iya. Kebetulan kakaknya yang di atasnya Umar kan laki-laki, selisihnya 2 tahun ya sama Mas Akmal ya. Kalau 2 tahun ya, kalau sama yang perempuan mungkin sekitar 8 tahunan gitu kan ya, ada di situ ya. Cuman yang ngasih taunya yang bisa udah diajak komunikasi enak kan yang besar ya, dikasih tahu aja gitu. Tapi lama-lama kemudian tumbuh sendiri ya, bahkan sangat sangat membantu misalnya ngikutin polanya Umar ya. Jadi misalnya Umar dia ikut gitu ya. Kakak juga ikut ya. Dan sampai sekarang bahkan dia juga ikut mikirin kakaknya. Kalau sekarang kan ada kakaknya perempuan. Misalnya gitu, bahasa nanti misalnya ada cowok ganteng suka sama kamu,
tapi cowok itu nggak suka karena kamu punya adik tuli, terus kamu gimana? Itu kayak gitu. Terus kakaknya, ya aku pilih kamu. Kamu nggak pilih cowok ganteng gitu. Enggak, kalau dia nggak suka sama kamu, aku pilih kamu. Sempat ada ini nggak cemburu ya, Umi ini Umar terus itu sempat nggak kan semua masih kecil ya, terutama Akmal ya, Iya, sedikit tahu. sama Akmal ya. Jadi kalau sebagian waktu itu saya modelnya soalnya dilibatkan semua ya. Jadi bahwa Umar ini bukan yang terpisah dari sini gitu ya. Jadi termasuk dia juga ketika harus ngapain gitu juga akan mendapat tanggung jawab yang sama. Jadi misalnya Umar mandi bajunya ini, jadi ini baju adik misalnya, ini baju kakak misalnya gitu ya. Jadi dia juga dapat tanggung jawab untuk tidak mengambil ini. Begitu juga kakak, kalau ini punya Umar, ini punya kakaknya. Jadi memang alhamdulillah sih sejauh ini tidak sampai ke jealous gitu ya, ke cemburu gitu. Malah semuanya jadi ingat Umar ya. Aduh, aku ingat kamu gitu. Sering juga dibawa ke kampus dulu ya. Kan Kak, jemput sekolah ya. Ya, Bahasa ingat ya. Jemput sekolah, ayo ikut ke kampus mari gitu ya. dulu juga sering dijemput malam. Dijemput malam ya. Jam 6 atau jam 7. Karena kakaknya kuliah dulu terus baru jemput. Ada di jadi sering dibawa-bawa juga, dilibatkan, dan artinya kakak-kakak juga nggak tanda petik ya misalnya malu atau sungkan punya adik yang berbeda gitu ya. Jadi dilibatkan juga ya, duduk di kampus, di perpus ya, selalu nunggu bahasa kuliah ya. Ya, Ingat di ya, perpusnya ikut masuk ya. ikut masuk kelas ya. Kalau masuk kelas enggak. Pokoknya pas lagi enggak kelas. Oh, pas lagi nggak kelas ya, ganti Jadi aja. kuncinya Kayak dilibatkan. Ya, Iya. kenapa Umar? Kayak lagi rapat gitu. Apa diajak. Badannya gede tapi seragamnya merah putih. Kadang masih pakai seragam ke kampus ya. Ya jadi pelibatan sih memang pelibatan. Jadi share perasaannya tuh ke semuanya gitu ya, menurut Wah, keren. fasenya betul. Keren Ibu ya, Eli. gitu ya. Masya Allah ya up down gitu lah. Betul, dan karirnya Bu Santi juga nggak stop ya, tapi berkembang. Tapi Umarnya juga gitu. Umar kan juga ada murojaah ya, tafiznya, boarding school lagi ya kan. Kemudian Dia ada di boarding school juga. Berarti kan jauh dari orang tua, mandiri. Itu gimana sih Bu caranya? Bunda gimana? Jangan-jangan Umi seneng ya. Perasaannya ya macam-macam ya, terutama terkait dengan alat bantu dengar ya. Jadi pernah ya bulan puasa kalau nggak salah ya. Jadi kan Umar punya 2 pasang kebetulan ABD-nya itu. Yang ini kan rusak ya. Rusak atau gimana sih pokoknya? Pokoknya Gimana itu? kayak ada yang tersumbat. Ada yang tersumbat nggak bunyinya nggak dengar, aku nggak dengar sama sekali gitu kan. Nah itu kan harus melepas earmod kan. Nah, terus di sana ustaz-ustaznya, Bu nggak berani, ayo tutorial dari sini gitu kan. Yang ini dipasang ke yang ABD yang satunya kan gitu. Nggak berani gitu. Nah, itu Gimana? malam hari minjem HP-ku buat video ke Umi buat memberikan tutorial. Nah, terus saya sampai izin nggak ikut kayak semacam kegiatan kajian karena nggak dengar apa-apa. Terus besok paginya datang. Karena nggak berani, nggak bisa. Aduh, membayangkan dia nggak dengar gitu ya. Aduh, Umar nggak dengar, nanti Umar gimana? Aku bisa lihat bibirnya orang gitu ya. Tapi kan kalau di kelas kan susah ya, seperti itu. Ya udah, kita malam-malam waktu itu bulan puasa ya. Jadi habis sahur Langsung berangkat. Pokoknya sebelum puasa. Iya, pokoknya sebelum sekolah dia harus udah dengar gitu, udah ini lagi, udah normal lagi gitu ya. Itu juga pernah. Terus kehabisan baterai, padahal sudah dibawakan baterai 1 pak gitu ya. Tiba-tiba bateraiku tinggal 1, padahal yang mati dua-duanya. Ingat nggak?
Terus mencari kan, kamu akhirnya cari baterai di Solo kan, cari sendiri tempatnya gitu ya. Umar cari sendiri. Cari sendiri, ada alamatnya kan, ada di Solo gitu kan ya. Di Solo ada Abdi di dekat Masjid Syekh Zayed. Syekh Zayed ya. Jadi yang lebih dikhawatirkan dia jauh itu seperti ini ya. Dan alhamdulillah sih dikomunikasikan dengan sekolah ya. Kayak dulu awalnya dia dapat di lantai 2 asramanya itu. Terus saya sampaikan bahwa ini yang masih susah bangun, karena kan nggak dengar alarm. Walaupun upayanya udah banyak ya, naruh telepon getar di bawah bantal, di perut juga pernah, di perut, tapi kan tidur Atau yang aku apa? tidur nggak pakai kipas, kebangun sendiri. Oh, karena panas ya. Kayaknya susah gimana ya, akhirnya dipindahkan ke bawah, berhadapan dengan kamar musrif gitu kan ya. Tapi itu Masya Allah ya pelibatan itu. Saya pikir nanti dibuat piket katanya. Saya pikir semua teman-temannya piket membangunkan dia. Ternyata enggak. Jadi piket itu dia juga dapat piket untuk bangunkan temannya. Gitu. Kayak pergantian. Misal kamar 1 ada 2 orang. Nah, kamar 1 sama kamar 1. Kalau kamar 2-nya 1 orang, nomor 3-nya 1 orang. Nah, kamar 2 sama kamar 3. 1 hari 2 orang. 1 hari 5. Jadi dia dilibatkan. Saya pikir bagus banget ya untuk kesehatan mentalnya Umar itu ya. Dirancangin. Saya pikir juga ngebayanginnya, ya Allah dia gimana ya rasanya cuma dia yang dibangunin gitu ya. Nah, di luar dugaan banget itu. Ternyata dapat juga ya. Pernah dapat hukuman juga ya karena terlambat membangunkan ya. Pernah nggak Umar telat bangun ya? Pernah. Bangun-bangun sudah sholat subuhnya udah selesai. Iya. Terus disuruh apa? Membersihkan itu koridor ya? Ngepel gazebo buat sholat. Tapi keren ya boarding school ini tidak membedakan. Jadi Umarnya sendiri juga gak ngerasa dia dibedain ya. Betul. Itu tuh saya tidak mengistimewakan gak sih? Iya. Dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai anak pada umum. Iya, betul. Dapat tugas jadi imam juga ya. Dapat tugas kultum ceramah. Iya, sama kan dapat tugas juga ya, dapat tugas. Makanya saya kebayangnya, aduh gimana ya Umar dibangunin terus tiap hari gitu ya. Ternyata dia juga dapat tugas untuk bangunin temennya. Iya, kalau Umar sendiri nih, nggak apa-apa ya langsung ke Umar ya. Umar, ini kan tadi kita ngobrolin soal support keluarga yang luar biasa, bahkan sharing perasaan, semua dilibatkan. Terus tahu-tahu Umar boarding nih, nggak cuma jauh dari orang tua, tapi jauh dengan support system di sini. Kebayang anak bontot itu sayang dengan saudara, apa-apa mungkin dibantu. Terus harus tahu-tahu sendiri nih Umar. Sempat ini nggak ngerasakan kok nggak enak ya gitu? Sempat nggak? Sedikit-sedikit. Gimana perasaannya? Awalnya kan datangnya sore setelah sarapan itu. Jadinya kayak kegiatan di kamar dulu seperti biasa. Itu kan masih biasa. Terus besok paginya itu Umi nelfon aku. Jadi kayak aku sudah sedikit beradaptasi, tapi Umi masih mengkhawatirkan aku atau memikirkan. Masih nelpon ya Umi ya? Oh nakal nih Umi ya. Kalau Umarnya sebenarnya udah apa ya? Siap. Awalnya pas pendaftaran belum siap banget. Terus saat ke asramanya kelihatannya nyaman dia. Iya. Kelihatannya nyaman nih. Terus ini ya terharu banget. Ustadz itu pernah latihan bahasa isyarat waktu hari pendengaran itu loh. Bikin video gitu sampai hari pendengaran. Terus Bapak saya language terus kirim saya, Bu ini betul nggak ya Bu katanya. bikin itu ya Ustadz. Itu Ustadz Boim ya. Iya Ustadz Boim buat keren ya. Dan menghargai ya. Ustadznya sangat menghargai ini yang jadi bagus ya. Dan menghargainya itu bukan mengistimewakan tadi ya, tapi benar-benar kamu sama kok dengan yang lainnya, punya potensi yang sama, peran yang sama. Udah ada dulu sama Ustadznya.
Alex Boim. Dulu ya. Lama Surabaya telah jadi guru BK di sekolah. Jadi guru BK ya sekarang ya. Umar, pada saat boarding school apa yang paling dikangenin dari rumah nih? Apa? Banyak makan. Banyak makan. Kalau di boarding nggak banyak makan deh. Di boarding itu kadang ada yang nggak kebagian makan. Saat itu pernah ada kejadian, kan siswanya 77 orang, itu udah sama gurunya. Nah, kan ada 77 kotak. Nah, kotak isinya air sama nasi gitu. Nah, terus ada 2 teman saya yang tidak kebagian, sama 4 gurunya saya juga kebagian juga. Padahal udah pas ya. Kotaknya udah pas. Terus malamnya habis sholat maghrib itu semuanya ditanyain, ada yang ambil jatah orang. Oh gitu. Terus ada yang nggak ada yang Berarti lapar. Nggak makan. Terus di rumah aduh di rumah banyak makanan. Jadi kayak yang pertama yang bawa itu adaptasi pengurangan makanan. Makanya wisata ya. Terus waktu kalau awal-awal juga belum boleh bawa HP ya, jadi nggak bisa pesan GoFood. Yang udah terakhir-akhirnya aja gitu. Dan memang supportnya positif termasuk di kelas juga ya. Ketika ada apa sih ujian yang kamu disendirikan, ujian listening ya. Ujian listening kan Umar dipindahkan ruangannya. Ya, Gimana ujian tuh? listening saya dipindahkan ke ruang meeting. Jadi cuman ada saya sama ketua panitia ujian. Nah, ketua panitia ujian itu akan mengarahkan saya, ini nanti saya ngerjainnya gimana. Terus kalau pas itu pernah bulan Maret tahun ini ujian sekolah pakai listening. Nah, laptop saya tiba-tiba nggak mau ngeluarin suara. Terus saya coba bilang ke gurunya, saya ini laptop saya nggak mau ngeluarin suara, terus gimana saya? Terus sayanya itu kayak sikap untuk meminta tolong, melibatkan ustadz yang lain juga untuk meminjamkan laptop saya. Nah, akhirnya saya bisa mengerjakan. Itu pakai headphone atau ini suaranya full dari laptop itu? Suara dari laptop. Oh, suara dari laptop. Umar kalau boleh tahu berapa desibel? Desibelnya. Di kanan 80 desibel, di kiri 100 desibel. Nah, berarti bisa ya, Bu. Bisa. Dan tidak dibantu ini ya FM system, Rogers di kelas untuk membantu Umar mendengar gurunya enggak ya? Enggak pakai. Nah, saya sendiri di depan mencoba mencermati guru. Seandainya pada saat ustazah atau ustadz menjelaskan terus Umar nggak dengar, apa yang dilakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencoba bertanya kepada teman sebelah saya, ini tadi saya menjelaskan apa. Terus ya saya dibantu dijelasin apa yang saya jelasin. Temannya juga habilitasi teman juga ini. Si teman melibatkan society. Betul luar biasa. Bantu juga ya. Kadang temannya juga kepo ya. Mar, gimana temen ini pakai itu kedengarannya gimana gitu ya, pernah tanya ya teman-teman. Ya, temanku pernah nanya, rasanya pakai ini gimana? Malah kepo ya mereka ya. Ada nggak yang membuli? Di SMA tidak ada. Semuanya baik dan bisa diajak bekerjasama. Yang paling asik apa boarding school? Yang paling asik paling menyenangkan. Menyenangkan apa? Ya bisa bertemu teman-teman setiap hari, terus bisa keluar, terutama sepedaan malam-malam. Kalau di rumah kan nggak boleh sepedaan malam-malam. Sepeda pancal. Iya. Malam-malam. Ya, malam-malam jam 11 kita berangkat. Itu asiknya jauh dari orang tua. Bisa melakukan kegiatan yang udah lama pengen. Berpedalang ya. Udah lama pingin ya, di rumah nggak kesampean ya. Iya. Malam kemana, Umar? Keliling-keliling, keliling gabut gitu. Gabut. Jadi kayak
ya mau menggerakkan badan juga mau lihat-lihat gitu. Kira-kira nih, kan sekarang Umar sudah lulus nih, sudah akan jadi mahasiswa ya. Kira-kira apa yang bakal dirindukan dari boarding school-nya? Asramanya, terus berangkat ke sekolah paginya, terus bertemu teman-teman yang jauh dari berbagai kota juga. Dan yang paling utama itu sepedaku. Sepeda gabut itu. Di sini nggak bisa ya, malam-malam gabut. Di Solo ya Bu ya. Iya, di Solo di Kartasura. Tinggal di situ 3 tahun deh ya. 3 tahun. Kenapa Bu Santi kok pilih di sana? Kok Jadi- tidak di sekolah? Maksudnya di sekolah aja yang biar pulang setiap sore, ya, segala macam masih ada di rumah. Iya. Gitu ya. Sebenarnya sih kalau secara prinsip umum gitu ya, prinsip umum tuh kalau anak laki-laki gitu ya, itu sesudah fase balik itu harus lebih banyak mengenal dunia luar ya, terkait kemandirian, networking, kemudian nanti pilihan-pilihan ke kampus gitu ya. Makanya memang semua anak laki-laki saya semua cuma 2 Mas ya, cuma itu memang diboardingkan setelah lulus SMP. Nah, jadi kakaknya juga sudah, terus Umar nih, walaupun kalau untuk Umar memang ada diskusi-diskusi khusus ya, maksudnya ini nanti gimana gitu kan ya, terus nanti dia kalau kesulitan, kalau ini kan di awal-awal cara memperkenalkan diri dan takut temennya juga nggak cocok dan lain itu memang agak panjang untuk Umar, tapi ya Bismillah deh gitu ya, karena dia juga setelah kita lihat SMP cukup bagus perkembangan sosialnya ya Bismillah Umar juga itu. Terus kan awalnya juga COVID ya, jadi masih belajar dari rumah satu semester ya. Terus satu semester ya. Terus Setengah semester. setengah semester ya. Kan masuknya Juli, kita berangkat ke Solo September ya. Nah terus berikutnya juga satu kamar masih 1 orang. Ya waktu pas masih COVID agak melandai juga belum ada nyampe satu-satu. Nah yang satu-satu itu kan khawatir tadi bangun itu loh, takut bangun dari itu. Jadi sebetulnya sih kalau kita terbuka juga ya misalnya ke sekolah gitu, insya Allah sih sekolah juga bisa ya membuat akomodasi atau modifikasi gitu. Jadi kalau kitanya tertutup, kadang-kadang kan seringkali tertutup juga ya dengan kondisi anak gitu ya. Itu memang menjadi sulit gitu ya. Tadi mungkin kayak habilitasi dan lain-lain itu jadi semuanya jadi support gitu ya. Tidak mengistimewakan tapi memberikan support yang seperti itu ya. Termasuk kalau ke sungai ya. Jadi saya itu kan suka khawatir kalau misalnya pramuka itu kan takut ini ya hujan dan lain-lain itu ya. Jadi ingat Gimana? yang absen biasanya suruh masuk kolam. Ternyata ada absen itu dihitung hadir kalau nyemplung. udah khawatir. Terus ABD-mu terus gimana itu yang absennya ternyata nyemplung ke kolam terus gimana? ABD-nya dikaji apa? Nah, terus saya segera mengambil tempat putih atau tempat nyimpen. Tempat putih, tempat nyimpen. Tempat ABD-nya dia bilangnya tempat putih, tempatnya warna putih. Ya. Buat nyimpen ABD, terus saya coba titipkan ke Ustadz. Habis itu saya nyemplung, berenang bareng teman-teman seru-seruan karena kan itu kan dia nggak denger apa-apa kan, tapi biasanya udah bilang juga sama temennya kalau dilepas nggak denger apa-apa, nanti ada temennya biasanya ya. Kamu bilang sama siapa waktu itu yang di bawah? Banyak teman kelas ya. Aku masih deket sama Tarik. Sama Torik, terus bilang aku nggak denger loh kalau udah nyemplung. Ya jadi saya malah suka khawatir ke yang begitu-begitu. Pulang sekolah kadang kalau cowok tuh misalnya suruh bawa payung, itu kan nggak ini ya, nggak sering ditinggalnya itu padahal. Dulu pas itu pernah hujan terus, tapi aku lupa bawa payung, jadinya aku di sekolah sampai maghrib. Sampai nunggu hujan berarti ya. Iya. Sekalian teman-temanku juga pada nunggu, kan pas itu kelas 11 zamannya belum boleh bawa ABG wisata asrama. Nah kita di sekolah sampai maghrib itu cuma buat main gitu. Dari main nunggu hujan ya. Jadi ada banyak teman-temanku yang di sekolah juga. Jadi sekali nunggu hujan ya. Padahal sudah diingatkan payung, jas hujan, topi, nggak boleh keluar dari tas gitu. Tapi
pas itu kan aku pernah beli luar pakai payung. Nah lupa aku masukin karena itu kan lagi dikeringin. Payungnya ketinggalan. Nah ini. Apa Bu Santi yang menyolok dari Umar kemandirian terutama setelah dia boarding ini? Dia tuh selalu ingin diberi ruang untuk pendapatnya sendiri gitu ya. Nah biasanya kan kita udah anak bontot itu yang akan ngeriui adalah seluruh dunia, saya kakak-kakaknya, ininya gitu kan ya. Nah itu yang paling menonjol karena dia biasa memutuskan sendiri ya di sana, misalnya ikut ekskul ini atau mau kemana gitu. Biasanya kalau saya ingetin di rumah misalnya, nanti kalau milih misalnya ekskul kampus ya, kalau misalnya ekskul kampus dipilih yang begini, iya ya aku udah tahu dulu kan aku udah pernah memutuskan sendiri, biasanya dia kayak gitu. Jadi yang paling menonjol itu pengambilan keputusan. Kalaupun nanti kakaknya ngasih saran, dia oke, dia dengerin, terus kemudian tapi tetap juga biasanya kalau agak berbeda sama pendapat orang banyak, pendapatnya dia tetap mau dengerin aku dulu ya, kasih aku mikir dulu nih, diam semuanya diam, aku mau mikir. Ya kan kayak gitu ya. Aku mau mikir. Nah itu kayak gitu yang paling menonjol. Tapi tetap banyak hikmah ya. Apa? Memutuskan keputusan sendiri. Iya, bukan keputusan sendiri. Iya betul. Lebih mandiri. Iya, karena kadang-kadang suka lucu. Ingat ya kamu ikut Olimpiade tapi malah jadi panitia. Gimana? Awalnya saat itu aku bingung. Mending jadi panitia atau ikut Olimpiade ya. Terus aku pikirnya jadi panitia aja enggak sih? Sekalian coba pengalaman mengawasin gitu. Malah jadi ikut gitu. Nah, kamu kan ikut jadi panitia kan juga bisa ikut nanti bisa jadi panitia lagi. Ya aku berpikirnya salah memutuskannya jadi panitia tapi nggak jadi peserta. Itu paling ketawa dia. Kenapa aku nggak jadi peserta? Setelah itu ya, kenapa aku nggak jadi peserta ya? Aku malah jadi panitia. Sekarang aku berpikir, lebih asik kan kalau ikut Olimpiade matematika gitu. Lebih asik jadi peserta daripada panitia gitu ya. Capek jadi panitia. Wow, keren banget. Lagi kan menonjolnya di matematika ya, Maria. Iya, menonjolnya di matematika, alhamdulillah. Jadi kadang bersama grupmu WA gimana boleh ceritakan? Grup WA itu apa tuh? Saya mempunyai grup WA isinya saya dan sahabatku. Nah kan karena aku ini sudah dikenal sebagai yang suka matematika, kadang teman-temanku itu nanya soal persoalan matematika aku. Jadi kamu yang ngajarin. Itu dia ibaratnya kayak tutornya gitu. Umarnya itu jadi tutornya teman-teman yang lain. Terus SMA kemarin kalau pelajaran lain aku tanya ke temanku juga. Jadi kayak saling berbagi satu sama lain. Iya. Sekarang temenmu gimana tuh? Yang di grup masih kontak apa enggak? Masih kontak. Masih berjalan. Kayaknya kita butuh waktu khusus ya membahas ini ya. Next kita ada boleh nggak sih Bu Santi kita ngajakin dia lagi gitu ngobrol tentang kayaknya banyak banget yang perlu digali dia ya tentang prestasinya, apa aja yang diikuti, kenapa dia milih itu. Kayaknya seru banget karena waktu kita sayang sekali udah singkat banget ini ya. Mau ya. Nanti kalau sudah kuliah, cerita pengalaman gitu. Minggu depan kan ospek kan ya, ceritakan. Mau doanya ya. Sharing. Sharing. Itu tadi. Tapi terima kasih sekali Bu Santi. Sekali lagi terima kasih udah jauh-jauh ke sini ya. Terima kasih Umar. Dan ini ada di buku kita ya Bu ya. Ada di buku halaman 161. Taqiyuddin Umar. Bagi yang belum beli silakan beli. Hubungin aja Yayasan Aurika. Jangan lupa untuk mengagumi. Jangan lupa untuk membaca kisah. Tapi bener loh, jadi inspirasi. Betul. Jadi inspirasi. Kan dia sendiri terkagum-kagum dengan ceritanya waktu kecil ini. Iya. Baru baca ya ceritanya. Iya gitu. Jadi yuk
silahkan dibeli bukunya karena ada guest star kita ini salah satunya ya. Di situ ada perjalanan gimana sih kisah Umar, karena mungkin sekarang kita tahu Umar udah masuk kampus nih, kuliah nih, tapi di belakang itu kan ada perjuangan yang penuh dengan badai rintangan gitu. Nah, kita akan ketemu lagi dengan Umar itu tadi ya, tapi di lain kesempatan, dan juga insya Allah dengan Bu Santi semoga sukses semuanya karirnya dan juga cita-citanya kepengen keluar negeri ya katanya. Tadi yang Melbourne ya. Melbourne tadi ya. Amin insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat Yayasan Aurika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.